Saudara Supradio, saat ini saya berada di Aktor Media Art Cafe, salah satu kafe yang ada di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Mengapa saya memilih ngopi di tempat ini? Karena kopi di tempat ini sangat berbeda. Selain rasanya, juga di kafe ini akan ada pertemuan antara teman-teman tuli dan wicara dan juga teman-teman non-difabel. Bagaimana pertemuan mereka? Itulah yang akan kita perbincangkan dalam podcast Supradio di edisi kali ini. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama saya Yopi Mardika di podcast Supradio kali ini dengan tema Seni Itu Menyatukan. Dan saya akan minum kopi ini lebih dulu sambil mengajak Anda untuk bersama dengan saya di podcast Supradio kali ini. Ya, saudara Supradio, saat ini saya berada di Aktor Media Art Cafe di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Mustaqim. Yes. Selamat sore Mas Mustaqim. Selamat sore. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya. Oke, Mas, saya mendengar bahwa di kafe ini tidak hanya sekedar kafe. Nah, apa sebenarnya yang dikerjakan di kafe ini, Mas Mustaqim? Oke. Sebenarnya aktor itu bukan hanya sebuah kafe, Mas. Jadi aktor itu adalah sebuah gerakan rumah inklusivitas. Jadi di sini itu kita punya ada panggung, ada dinners, ada kegiatan-kegiatan yang lain itu lebih mengarah pada apa ya? Teman-teman tuli, khususnya teman tuli, Mas. Ya, teman tuli di sini ini bisa beraktivitas di sini selain berkarya, pengen apa? Ngumpul, pengen ngobrol, pengen diskusi itu sering di sini. Jadi lebih ke gerakan inklusivitas gitu kan. Ya. Kalau lebih dikonkretkan, yang namanya gerakan inklusivitas itu seperti apa? Jadi ada teman-teman tuli yang dalam artian sebenarnya kan mereka tidak bisa mendengar sehingga tidak bisa ngomong ya Mas ya. Itu benar-benar kelompok eksklusif, mereka hanya berkomunikasi pada kelompoknya dan tidak mampu atau belum bisa berkomunikasi dengan kita sesama orang yang ngobrol kayak gini. Ini bisa masuk ke sini karena memang udah jalan 16 tahun Mas gerakan ini, dan teman-teman ini bergabung ke sini untuk berkarya, diskusi, untuk membuat gerakan. Kemarin kita habis tanam pohon di daerah Kalitidu itu dengan teman-teman tuli juga. Jadi inklusivitas itu memang kita menyatukan teman-teman yang difabel ke komunitas umum seperti kita ini. Ya, ketika bisa mendengar dan membaca di beberapa media online gitu kan. Nah, katanya teman-teman tuli dan bicara itu di sini diberikan lahan untuk berkesenian. Itu seperti apa Mas? Berkesenian seperti apa? Oke. Teman-teman tuli itu sebenarnya kan kita punya masalah Mas gini. Sebenarnya kita punya masalah pada sisi teman tuli akan berbicara bahasa isyarat dengan komunitasnya. Kita yang teman-teman dengar menurut bahasa mereka, kita adalah teman-teman dengar yang bisa ngobrol, berbicara dengan komunitas kita, sehingga tidak ada kesepakatan atau tidak terjadi komunikasi antara kedua hal ini. Mereka di sini ini aktor itu memfasilitasi mereka untuk ngobrol bersama dan membuat karya bersama. Termasuk fasilitas mereka itu kita ada panggung di sana, mini lab itu panggung ukuran 7x7,5 dengan kapasitas penonton 200. Itu kita buat sendiri sama teman-teman di sini. Jadi
hampir 100% ini tidak ada kuli atau tukang. Ya, dengan tenaga dan keringat teman-teman di sini kita buat lokasi ini. Teman-teman tuli pentasnya di sini itu pentas pantomim. Ya, pentas pantomim. Pantomim itu sendiri kan seni pertunjukan yang nggak dengan bahasa bicara atau dengan nggak bahasa, dia murni bahasa visual, murni bahasa gerak, bahasa visual. Nah itu kan sangat identik dengan mereka, sangat identik dengan bahasa isyarat yang menggunakan bahasa visual ini. Teman-teman tuli di sini pentas pantomim itu. Oke, yang disampaikan melalui pentas seperti itu apa Mas harapannya? Apakah bisa dikatakan untuk penggabungan dua bahasa antara yang tuli dan dengar itu, atau yang seperti apa? Oke. Pentas pantomim ini awalnya adalah untuk menyatakan perasaan mereka dengan unek-unek yang ada di pikiran mereka. Jadi semua manusia itu kan punya pikiran dan punya unek-unek, punya ide, punya gagasan. Tetapi mereka terbatas dengan komunikasi, sehingga gagasan mereka itu terkesan tidak ada karena tidak ada media. Karena tidak ada media. Pantomim itu awalnya adalah media untuk mereka curhat. Mereka tidak sepahaman mereka tentang apa, keinginan mereka tentang apa awalnya itu, sehingga pantomim ini menjadi media mereka, dan teman-teman dengar membantu ini. Terjadi masalah lagi kan akhirnya komunikasi. Terjadi masalah komunikasi ini akhirnya teman-teman dengar itu belajar bahasa isyarat. A, B, C, terus nama, rumah, umur. Terjadi bahasa isyarat itu dan mereka saling belajar, dan teman-teman tuli itu belajar bahasa oral. Ya, mereka mempelajari bahasa oral ini, terjadi belajar bersama, sehingga muncul di latihan itu bahasa-bahasa yang baru mungkin di latihan ini. Artinya kesepakatan selalu terjadi, artinya ada perkembangan bahasa di situ. Nah, pantomim ini adalah bahasa universal yang semua orang bakal paham. Artinya misalkan kita pentas pantomim nih ya, kita mau ngelempar main bola, misalnya mau lempar bola, kan tetap bola kan bentuknya bulat dan ditendang, orang tahu itu. Nah, di pentas pun sama, teman-teman tuli akan menggunakan bahasa universal ini untuk didengarkan, sehingga semakin efektif menurut saya pribadi, dan mungkin banyak orang akan menilai ini pantomim adalah media paling efektif sebagai bahasa universal yang bisa diterima penonton, teman dengar, dan teman tuli menjadi bahasa kesepakatan, yaitu pantomim tadi. Ya, membutuhkan proses waktu berapa lama Mas untuk bisa benar-benar klik? Kalau awalnya dulu itu saya target setiap 3 tahun sekali. Setiap 3 tahun itu adalah satu proses pertama bagi mereka. Setelah itu kan terjadi regenerasi ya Mas ya. Di 3 tahun awal ini mereka udah mampu untuk mengajarkan ke adiknya. Ya, adiknya ini pun untuk menjadi spesial di bidang pantomim itu paling tidak dibutuhkan waktu 3 tahun minimal Mas itu. Minimal 3 tahun. Nah, total untuk teman-teman tuli dan Wijaya yang sekarang bergabung di sanggar ini berapa Mas? Jadi awalnya itu ada sekitar 20 anak awalnya itu, sekitar 20 anak. Banyak yang setelah itu menikah keluar kota, karena di Bojonegoro tidak ada fasilitas pekerjaan untuk mereka. Ya. Jadi akhirnya banyak yang keluar kota dan selalu datang silih berganti gitu Mas. Sekarang yang tersisa itu sekitar 6 orang. Sekitar 6 orang acak gitu ya. Yang masih acak, tapi kita punya program habis ini sampai sekitar 3 bulan lagi kita punya program untuk teman tuli mengajar teman dengar di sekolah-sekolah dan mengajar teman tuli. Oke. Jadi kelompok kita ini bakal masuk ke sekolah-sekolah umum untuk melatih anak-anak, dipentaskan di sini di aktor ini sekitar rencananya 110 anak. Yang ngajar itu teman-teman tuli malahan Mas ini. Yang mengajar teman-teman Yang tuli. mengajar teman-teman tuli. Secara periodik ada nggak Mas pementasan rutin misalnya? Kita ada agenda tahunan setiap sekitar Lebaran itu kita mengumpulkan pantomim nasional di Bojonegoro, dan teman-teman tuli pentas sendiri juga di situ agenda besarnya itu. Setiap tahun ada Mas itu. Setiap tahun ada sekitar 200 sampai 200 mimer. Pantomim maksudnya 200 orang pantomim itu sekitar segitu. Dan itu murni anggarannya kita tidak ada sponsor,
tidak dari dananya itu dana pribadi. Artinya kita mengelola uang kita sendiri. Artinya bisa disimpulkan bahwa itu adalah dana gotong royong gitu ya. Enggak juga sih Mas. Enggak juga. Jadi Atau dengan pribadi malah. enggak juga. Artinya kita ngakal sebagaimanapun. Di sini ada kafe, di sini ada sablon kaos, di sini ada panggung, di sini ada tanaman, di sini ada peternakan. Itu kita akal semuanya. Jadi sampai setiap tahun itu kita buat pementasan bagaimana caranya 0 rupiah menjadi sebuah karya yang acara itu 2 hari 250 orang. Itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Semuanya berkumpul di sini. Oke. Selama ini kalau dalam catatan Sanggar ini untuk pentas terjauh gimana? Apakah hanya dikhususkan di sini? Oh enggak Mas. Saya pernah ngisi workshop di Kalimantan pernah. Terus Pak Ogi itu pernah pentas di Makassar, di Jakarta, Jawa Timur hampir semuanya, area Jawa Timur, Jawa Tengah beberapa tempat. Tapi artinya adalah kita sering keliling pulau, sering keliling ke Jakarta, kemana-mana gitu. Ya, kalau bicara target dan harapan dari keberadaan Sanggar ini apa Mas? Pengen saya pribadi ada kesetaraan Mas. Jadi teman-teman tuli yang di luar daerah sini, ya, ini kan mereka juga butuh untuk di apa ya, di dalam artian tanda kutip diopeni Mas. Diopeni ini bukan terus diopeni kayak ngopeni itu enggak, artinya ada enggak di luar sana orang-orang yang pengen menggandeng mereka untuk ketemu jawaban sama kayak yang saya lakukan ini. Artinya saya menemukan pantomim sebagai media komunikasi universal. Nah ini kan hanya satu bagian Mas, sedangkan teman-teman yang lain mungkin teman-teman kriya, teman-teman kayak jenengan radio ini media ini ada ndak ke arah situ untuk melihat teman-teman tuli ini sebagai bagian dari kita. Harapan saya sih lebih ke situ. Ya. Lebih ke situ harapan saya. Mas mungkin bisa disampaikan untuk kata penutup, closing statement lah gitu. Closing statementnya angel. Closing statement ini apa ya? Closing statementnya ya, aktor media art ini adalah wadah bagi siapapun yang ingin belajar, dan kita tidak peduli umur, tidak peduli kekurangan kita, tetapi di sini semuanya belajar bagaimana cara mandiri dan saling gotong royong di beberapa ilmu. Ada di sini ada kafe, di sana ada pertanian, tanaman-tanaman, di sini ada panggung, di sini ada sablon, terus nanti ada teman musik, teman tari, teman-teman yang lain ini bisa nggak berkumpul dan kita membuat sesuatu yang berbeda dari ragamnya ini. Jadi sudah tidak saatnya kita berjalan sendiri. Kita harus berkumpul, kita harus membuat sesuatu yang baru dengan basic yang masing-masing tadi. Closing statementnya saya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Mustaqim untuk waktunya dan perbincangan kita di podcast radio untuk edisi yang kali ini, dan sukses untuk kegiatannya gitu ya. Siap. Ya, saudara radio, itu tadi perjumpaan atau perbincangan saya dengan Mas Mustaqim selaku pemilik dari Aktor Media Art Cafe. Dan kita nanti juga akan berjumpa di dalam podcast radio yang lain. Dan satu pesan terakhir dari saya adalah hidup itu adalah tentang kesetaraan. Saya Yofi Mardika Magnet. Kita berjumpa kembali di edisi podcast radio yang lain. Salam merdeka. Salam merdeka.